Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habib di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi tentang cara input ekstrakurikuler di Dapodik agar terdeteksi di era POR SMK. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus masuk terlebih dahulu di aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi Dapodik sekolah saya ya. Nah, di sini kita masuk di bagian menu sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian pencarian sini ya, di kategori kita masuk ke bagian ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya di sini apabila punya Bapak Ibu ya, di sini masih kosong ya. Nah, silahkan Bapak Ibu input ya, sesuai dengan ekstra apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menginput ya. Nah, di sini saya ada 5 ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya ya, olahraga, palang merah remaja, paduan suara, hisbuaton, tapak suci ya. Nah, untuk cara input atau menambahkan ekstrakurikuler yang ada di menu sekolah ini cukup mudah ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita kita klik tambah ya di bagian menu. Nah, di sini ada beberapa menu, ada tambah, ubah, simpan, hapus. Nah, di sini kita cukup klik tambah. Di sini misalnya contoh olahraga ya. Nah, di sini saya contohkan saja ekstrakurikuler olahraga ya. Kemudian di sini silahkan di klik ya di bagian sini, dipilih ya. Nah, sesuaikan misal olahraga di sini ya. Nah, di sini klik pilihan olahraga atau bela diri ya. Nah, kemudian nama ekstrakurikulernya itu silahkan misalnya basket ya, futsal, badminton, dan lain sebagainya. Di sini saya akan contohkan basket ya. Olahraga basket. Kemudian SK-nya ya samakan saja. Nanti silahkan Bapak Ibu disesuaikan dengan SK yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tanggal SK-nya silahkan cek kembali SK yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, baru diinput di sini ya, di bagian ekstrakurikuler. Kemudian jam kegiatan misalnya 3 jam ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, jadi seperti itu caranya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke rombel belajar ya. Kemudian pilih ekskul. Nah, di sini kita kemudian tambah ya. Nah, di sini ada beberapa menu tambah, ubah, simpan, hapus, validasi, anggota rombel ya. Nah, di sini karena kita tadi menambah ya ekstrakurikuler ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru memasukkan, di sini biasanya masih kosong ya Bapak Ibu, kosong. Nah, walaupun kita sudah menginput di bagian sekolah di sini ya, sudah misal ada 6 ekstrakurikuler ya yang kita input, sudah selesai seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ekstrakurikuler, di sini masih kosong ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk memunculkannya apa yang kita input di sekolah ini sama dengan data yang muncul di ekskul ini, kita cukup klik tambah ya. Karena tadi saya sudah menambah satu ekskul ya. Jadi di sini saya cukup
memberikan namanya saja ya. Nama ekskulnya tadi basket ya, basket. Kemudian pembinanya ya, disesuaikan saja nama pembinanya misalnya siapa ya. Silahkan disesuaikan ya. Kemudian prasarananya di sini saya menggunakan lapangan serbaguna ya. Nah, kemudian kita simpan kembali. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu caranya ya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambah anggotanya. Nah, jadi kita tambah tadi, jadi yang kita tambahkan tadi, kita tambahkan lagi anggotanya. Kira-kira siapa saja yang siswa yang berminat atau mempunyai minat untuk mengikuti basket dan sudah mengikuti misalnya ya. Nah, di sini misalnya yang ingin mengikuti ya, kita klik saja misalnya basket, klik anggota. Nah, kemudian kita petakan ya, misalnya siswa-siswanya ada 5 orang ya. Ini saya contoh saja ya, di sini ada beberapa siswa, kita drag and drop ya. Nah, misalnya ada 5 siswa yang berminat atau sudah ikut di ekstra olahraga basket ya. Nah, di sini kita tarik saja ya, drag and drop. Sebanyak 5 orang ya. Nah, ini cuma contoh. Kemungkinan misalnya dalam satu sekolah itu misalnya ada satu kelas ya yang berminat atau mungkin satu sekolah ya yang berminat untuk mengikuti ekstra kurikuler basket. Silahkan diinput sesuai dengan siswa yang ingin ikut atau berminat ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tutup ya. Nah, kemudian kita lakukan sinkronisasi ya. Seperti biasa, sinkronnya di pengaturan, kemudian masuk ke login kepala sekolah ya, kemudian kita sinkron. Nah, silakan kalau sudah kita melakukan sinkron, itu silahkan Bapak Ibu tunggu 1 kali 24 jam baru Bapak Ibu nanti masuk ke aplikasi Erapor SMK ya. Kemudian kita lakukan sinkron ya. Lakukan sinkron dengan cara di sini saya menggunakan Erapor SMK versi terbaru ya Bapak Ibu. Nah, versi 6.0.1 ya. Nah, yang dimana cara sinkronnya itu sangat berbeda dengan versi sebelumnya yang dari yang 5.1.6 ya. Nah, jadi untuk versi terbaru ini kita cara sinkronnya sebagai berikut ya. Kita masuk ke partisi C, kemudian kita pilih masuk di folder Erapor SMK. Kemudian kita pilih di folder updater ya. Nah, kemudian di sini kita klik sinkron dapodik ya. Nah, jadi di sini ceritanya saya sudah melakukan sinkron dapodik ya. Saya sudah melakukan sinkron dapodik dan sudah saya tunggu 1 kali 24 jam. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan sinkron Erapor ya. Untuk menarik data yang ada di dapodik. Apa yang saya inputkan tadi itu agar bisa masuk ke Erapor SMK ya datanya. Contoh di sini tuliskan saja email admin dapodik ya.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik 0 ya. Ketik 0, enter lagi. Nah, silahkan Bapak Ibu tunggu prosesnya ya. Nah, dengan catatan ini kita sudah melakukan sinkronisasi ya di sini. Setelah kita menginput data tadi, kita melakukan sinkronisasi, kemudian kita tunggu 1 kali 24 jam baru nanti kita lakukan sinkron di aplikasi Erapor SMK ya. Nah, di sini kita tunggu ya. Sambil kita tunggu, saya akan masuk dulu ke aplikasi Erapor SMK ya. Nah, di sini kita cek ya di bagian referensi. Kemudian pilih ekstrakurikuler. Nah, di sini akan muncul ekstrakurikuler yang sudah kita inputkan tadi ya. Nah, di sini karena saya tadi cukup menginputkan 5 ya, karena yang satunya tadi itu cuma contoh ya. Nah, di sini akan muncul 5 ya. Nah, 5 yang sesuai dengan yang kita inputkan di Dapodik tadi. Kemudian anggota ekskulnya, karena di sini saya kasih cukup saya masukkan semua ya datanya ya di sini. Nah, di sini akan muncul. Nah, sama ya. Di sini akan muncul anggota ekskulnya semua ya. Jadi di sini kalau sudah seperti ini kita tinggal nanti menilai ya, menilai di bagian akses pengguna di bagian pembina ya. Akses pengguna yang khusus pembina ekstrakurikuler ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya. Saya akan login di bagian pembina ekstrakurikuler. Kita buka tab baru ya. Di sini anggaplah sebagai klien ya, untuk kita menjadi masuk sebagai pembina ekstrakurikuler. 8154 ya portnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian pengaturan ya, pilih akses pengguna. Kita cari akses pengguna yang sebagai pembina ekstrakurikuler. Kita cari ya. Nah, di sini atas nama Pak Malik ya di sini. Nah, dia sebagai guru pembina ekstrakurikuler. Kita ambil emailnya ya, kita kopikan saja. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita ambil passwordnya. Kemudian kita pastekan kembali, baru kita lakukan login ya. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Kebetulan beliau ini adalah guru olahraga juga ya. Nah, kita masuk di bagian nilai ekstrakurikuler. Nah, kemudian di sini di bagian ekstrakurikuler pilih nama ekskulnya ya. Nah, karena beliau hanya sebagai pembina ekstra olahraga ya. Jadi di sini yang muncul hanya olahraga. Nah, kita tunggu. Kira-kira siapa saja yang mengikuti
ekstrakurikuler olahraga. Nah, karena di sini saya menginputkan semua satu sekolah ya, saya inputkan harusnya yang diinputkan itu cuma yang mendaftar atau yang mengikuti saja ya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu nanti ya, apakah mau satu kelas ya. Kalau misalnya satu kelas itu cukup seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa memilih filter ya. Nah, misalnya dari yang ikut itu misalnya dari kelas 10 perawat ya. Nah, kita filter. Jadi pada saat kita penilaian nantinya ya, silahkan Bapak Ibu nilai orang yang ikut saja, jangan dinilai semua ya Bapak Ibu. Jadi nilai yang ikut saja dan aktif, emang benar-benar aktif mengikuti kegiatan ekstra. Nah, di sini saya akan memilih contoh misalnya Melda ya. Dia aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Dan di sini saya kasih predikat itu sangat baik misalnya ya. Nah, kemudian di sini akan otomatis deskripsinya muncul melaksanakan kegiatan olahraga dengan sangat baik. Dan di sini Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu kurang pas dengan deskripsi ini, Bapak Ibu silahkan dihapus dan ganti dengan kalimat Bapak Ibu sendiri ya. Nah, di sini saya contohkan saja ya. Kemudian kita simpan ya. Simpan seperti itu. Nah, jadi itu tadi cara untuk penilaian ya di bagian pembina ekstrakurikuler ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi semoga membantu pada saat Bapak Ibu ingin melakukan input ekstrakurikuler dan melakukan input anggota ekstra ya dan melakukan penilaian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.